Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada bab 2 ya, terkait dengan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan bab kedua di pertemuan pertama, bab 2 di pertemuan pertama ini ya, ini kita sesuai dengan KD atau kompetensi dasar, yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ini norma sebenarnya bab tersendiri karena kita memakai kurikulum darurat COVID ini menjadi satu kesatuan, satu bab ya. Nah, pada KD ini ada beberapa hal yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama yaitu tentang makna undang-undang ya, Undang-Undang Dasar, dan juga terkait dengan perumusan Undang-Undang Dasar, terkait dengan penetapan Undang-Undang Dasar, terkait dengan arti penting Undang-Undang Dasar, dan yang selanjutnya adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir tentang norma yang berlaku di masyarakat. Nah, keenam hal ini yang akan menjadi pokok bahasan dalam mempelajari KD yang akan kita bahas. Nah, ini akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita belajar terkait dengan makna undang-undang dan juga perumusan Undang-Undang Dasar atau yang kita sebut dengan konstitusi. Nah, anak sekalian, apa itu konstitusi ya? Apa bedanya konstitusi dengan undang-undang dasar? Nah, anak sekalian ya, konstitusi dalam bahasa Inggris ya, ini Constitution ya, bahasa Belanda konstitusi ya, dalam bahasa Jerman ya juga Constitution ya. Ini berarti hukum dasar atau undang-undang dasar sebenarnya. Sebenarnya ya, istilah konstitusi ini secara umum ini menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Ya, bagaimana sistem negara itu dibentuk ya, dijalankan ya. Nah, sistem itu berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintah negara. Ya, bagaimana negara diatur, aturannya bagaimana ya. Nah, semua aturan tersebut mencakup kepada ya peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Lah, itu yang disebut dengan konstitusi. Makanya ya, sebenarnya konstitusi itu ada dua ya kategori. Yang pertama itu yang tertulis, yaitu aturan kenegaraan ya, pokok-pokok negara, tata negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, ini yang tertulis. Nah, yang tertulis ini artinya termaktub dalam satu naskah. Nah, tertulis seperti Undang-Undang Dasar kita. Lah, ini yang tertulis ini di negara kita itu disebut dengan Undang-Undang Dasar. Makanya Undang-Undang Dasar itu dapat juga dipahami sebagai naskah ya, naskah tertulis ya, konstitusi yang tertulis. Karena konstitusi juga ada yang namanya konstitusi tidak tertulis, yaitu apa, kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara atau yang disebut dengan konvensi. Ya, ini seperti pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus menjelang kemerdekaan kemarin ya. Itu termasuk ke dalam kebiasaan ketatanegaraan, akan tetapi tidak tertulis. Nah, kemudian file appendon membedakan ya antara Undang-Undang Dasar ya dengan konstitusi. Ini sebagaimana saya jelaskan tadi, Undang-Undang Dasar itu adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itu ya, konstitusi ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar ya. Karena Undang-Undang Dasar itu bagian tertulis dari suatu konstitusi suatu negara. Nah, anakku sekalian, Undang-Undang Dasar ini memiliki fungsi ya, salah satunya adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang ya. Gagasan atau konsep yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi ya, agar penyelenggaraan tidak sewenang-wenang atau otoriter, ini disebut dengan suatu paham konstitusionalisme. Artinya suatu negara harus memiliki konstitusi ya, yang dimana konstitusi tersebut ya merupakan ya, haluan atau panduan ya terkait dengan penyelenggaraan negara agar ya pemerintah ya atau penguasa tidak sewenang-wenang karena memerintah, yaitu menjalankan pemerintahannya ini sesuai dengan konstitusi yang ada, semuanya tunduk kepada konstitusi yang ada. Nah, negara kita itu termasuk negara yang menganut itu ya, sebagaimana ya terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi tidak
sekendaknya sendiri. Semua harus dilaksanakan sesuai dengan atau menurut undang-undang dasar, ya, agar pemerintah tidak melaksanakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Inilah pentingnya juga, ya, suatu negara itu harus memiliki konstitusi. Lah, konstitusi kita itu adalah undang-undang dasar, ya. Undang-undang dasar kita itu adalah konstitusi kita, negara kita, Indonesia. Nah, bagaimana perumusannya? Proses perumusan tentu kita pelajari di bab sebelumnya, ya. Bagaimana bersamaan juga, ya, dalam satu proses di dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketahui bahwa, ya, sidang pertama BPUPK itu membahas tentang dasar negara. Nah, pada sidang kedua ini membahas tentang, ya, hukum dasar. Hukum dasar di sini adalah undang-undang dasar atau konstitusi negara kita, Indonesia. Nah, pada sidang BPUPKI kedua inilah, ya, terjadi yang namanya proses perumusan undang-undang dasar. Nah, kita ketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 10 Juli ini, ya, mulai berlangsung, ya, sidang kedua BPUPKI. Nah, pada tanggal tersebut, ya, dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara, ya, pemerintahan baru yang akan dibentuk, ya, bentuk pemerintahan seperti apa. Nah, dari sinilah kemudian, ya, dari pembahasan di sidang BPUPK ini kemudian dibentuk lagi yang namanya Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Lah, dari Panitia Hukum Dasar ini kemudian dibentuk pula nanti ini beberapa panitia-panitia, ya. Misalkan panitia kecil hukum dasar, ya. Selain panitia hukum dasar ini dibentuk panitia lagi, ya, panitia kecil namanya. Itu yang diketuai oleh Supomo, ya, perancang undang-undang ini diketuai Supomo. Ya, ini di bawah panitia hukum dasar. Nah, selain itu juga dibentuk, ya, juga ada panitia perancang ekonomi dan keuangan. Nah, ini diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta atau Pak Hatta. Nah, kemudian dibentuk juga, ya, panitia kecil perancang pembela tanah. Nah, hasil-hasil inilah kemudian, ya, tercantum di dalam pasal undang-undang dasar kita yang mengatur tentang ekonomi dan juga tentang bela negara. Lah, anakku sekalian, ya, sidang selanjutnya pada tanggal 13 Juli ini, ya, BPUPK ini berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain tentang ketentuan lambang negara, ya, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, dan membentuk panitia penghalus bahasa ini. Nah, selanjutnya sidang berlangsung pada tanggal 14 ini mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, inilah kemudian yang kita pelajari sebelumnya bahwa, ya, Piagam Jakarta, yaitu, ya, pembukaan undang-undang dasar kita itu disepakati pada sidang 4, ya, sidang kedua tanggal 14 Juli ini, ya. Anak sekalian, selanjutnya pada tanggal 15 Juli ini dibahas, ya, pembahasan rancangan undang-undang dasar. Nah, masa itulah Pak Karno, ya, meminta, ya, beberapa panitia kecil ini untuk menyampaikannya, melaporkan hasilnya panitia kecil, ya, yang dibuat oleh Panitia Hukum Dasar yang dibuat oleh Pak Karno. Nah, disinilah puncak dari perumusan daripada undang-undang dasar kita, ya, atau konstitusi kita. Nah, disinilah kemudian Pak Supomo sebagai panitia kecil perancang undang-undang dasar diberi kesempatan untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan terhadap naskah undang-undang dasar yang telah dihasilkan. Nah, hasilnya sebagaimana, ya, rumusan atau naskah awal undang-undang dasar kita ini ada yang namanya bagian penjelasan. Nah, kenapa diberikan penjelasan? Karena supaya, ya, nantinya kita tahu bagaimana suasana kebatinan, bagaimana suasana, ya, awal, ya, undang-undang itu dibuat. Nah, supaya kita tahu, ya, kondisi kerohanian, ya, kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu itu sehingga menghasilkan undang-undang dasar. Nah, anakku sekalian, pada tanggal 16 Juli kemudian naskah itu, ya, yang telah dihasilkan ini kemudian diterima oleh sidang BPUPKI. Nah, disinilah kemudian, ya, BPUPKI ini berhasil merumuskan undang-undang dasar kita yang menjadi konstitusi negara Indonesia. Nah, anakku sekalian, itulah proses, ya, daripada perumusan undang-undang dasar kita. Nah, ini, ya, sebenarnya sedikit disinggung di dalam pertemuan bab sebelumnya. Lah, anakku sekalian, mungkin cukup itu
yang dapat saya sampaikan terkait dengan makna Undang-Undang Dasar dan juga bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar. Nanti apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di grup WA kelas. Terima kasih ya. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.